Halo, selamat malam. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden menyusul Demokrat dan Partai Nasdem. Meski perolehan suara ketiga partai sudah memenuhi syarat presidensial threshold 20%, nyatanya Koalisi Perubahan belum satu suara soal nama cawapres. Meskipun begitu, Demokrat mengklaim koalisinya lebih maju daripada koalisi lain yang belum menentukan nama bakal capres. Benarkah klaim Koalisi Perubahan tersebut atau justru konstelasi koalisi yang masih cair ini memungkinkan ada yang balik badan? Koalisi Perubahan deklarasi Anies Baswedan klaim paling maju. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Apakah saudara-saudara siap memenangkan Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024? Deklarasi resmi PKS terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden berlangsung meriah Kamis lalu. Diarak dari rumah hingga kantor DPP PKS, Anies menumpangi delman hingga penyambutan dengan tradisi palang pintu. Kemeriahan berlanjut pada Rapat Kerja Nasional PKS 2023. Dalam pidato kebangsaan, Presiden PKS Ahmad Saiku menyerukan seluruh kader PKS hingga simpatisan PKS yang ada di seluruh Indonesia membantu mensosialisasikan Anies Baswedan. Insya Allah, tahun 2024 adalah momentum kemenangan bagi Partai Keadilan Sejahtera. Apakah saudara-saudara siap untuk memenangkan PKS? Apakah saudara-saudara siap memenangkan Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024? Apakah saudara-saudara siap untuk menang bersama rakyat? Allahu Akbar! Merdeka! Anies berterima kasih kepada PKS yang selalu bergandengan tangan, mendukungnya dalam sejumlah kontestasi, mulai dari Pilgub DKI Jakarta hingga Pilpres 2024. Meski kawan lama, Anies menyebut jalan PKS mendukungnya bukan keputusan mudah setelah banyak godaan dan ancaman. PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan, dan juga mungkin ada ancaman. Izinkan kami menyampaikan apresiasi yang amat tinggi kepada PKS yang teguh menempuh jalan perjuangan ini. Deklarasi resmi PKS mengokohkan peluang Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 dari Koalisi Perubahan. Sebelumnya, Partai Demokrat dan Nasdem sudah mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden dengan perolehan suara ketiga partai tersebut pada pemilu 2019, maka syarat presidensial threshold 20% sudah terpenuhi. Menurut Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun, mengatakan koalisinya tinggal menentukan waktu saja untuk deklarasi bersama. Ia mengklaim progres Koalisi Perubahan lebih maju dibanding koalisi lain. Johnson justru mengasihani koalisi lain yang belum menentukan nama bakal calon presiden. Menanggapi sindiran Johnson, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyinggung balik kepemimpinan bakal capres yang diusung Partai Demokrat. Menurut Hasto, wajar saja setiap pihak mengiklankan produknya seperti iklan kecap, selalu nomor satu. Namun, menentukan pemimpin akan dilihat dari kualitas kepemimpinannya, bagaimana rekam jejaknya, apakah membangun kesatuan dan persatuan bangsa atau justru malah memecah belah bangsa. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kita masuk ke segmen Electionpedia. Hari ini kita akan update beberapa survei terbaru yang menempatkan nama-nama potensial calon presiden yang bersaing di pemilu presiden 2024 dan elektabilitas capres ini yang menjadi magnet dari poros koalisi yang akan bertarung pada kontestasi 2024 mendatang. Dan berikut ini ada rangkuman elektabilitas para bakal calon presiden dari beberapa lembaga survei terbaru yang sudah dirangkum
oleh tim Litbang CNN Indonesia. Kita lihat bersama. Yang pertama dari Populi Center. Populi Center periode 25 Januari sampai 2 Februari 2023. Ini baru sekali ya, sekitar mungkin 1 bulan yang lalu. Di sini kita bisa lihat bahwa Ganjar Pranowo tetap kukuh di 32,2%, kemudian Prabowo Subianto 24,4%, Anies Baswedan 17,6%, Ridwan Kamil 15,6%, undecided voters itu ada 9,4%, menolak menjawab ataupun menyembunyikan pilihannya ada 0,8%. Itu adalah elektabilitas capres periode 25 Januari 2 Februari versinya Populi Center. Kita lihat versi lembaga berikutnya ada dari LSI, Lembaga Survei Indonesia. Ini juga relatif baru, survei LSI elektabilitas calon presiden 7 sampai 11 Januari 2023. Tidak banyak berubah, Ganjar Pranowo tetap kukuh 27,2%, kemudian Anies Baswedan 16,8%, Prabowo Subianto 16%, Ridwan Kamil 7,2% dan AHY 2,4%. Kalau dilihat di sini ketat sekali antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, bedanya hanya 0,8%, itu di bulan Januari. LSI belum mengeluarkan hasil survei di bulan Februari menuju ke Maret. Nanti kita tunggu bersama apakah ada perubahan di posisi elektabilitas capres. Kita lihat slide berikutnya. Ada surveinya Litbang Kompas. Ini menurut saya yang paling baru ya, yang baru dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Tren elektabilitas calon presiden. Ini kita lihat trennya, yang warna merah adalah Ganjar, yang warna kuning tua ini Prabowo Subianto, biru Anies Baswedan, dan kuning solid atau kuningnya Golkar itu adalah Ridwan Kamil. Karena saat ini Ridwan Kamil sudah bergabung menjadi kader dari Partai Golkar. Saya lihat dulu yang warna merah ya, Ganjar Pranowo di bulan Januari 2022 20,5%, kemudian Juni 2022 naik 22%, kemudian di bulan Oktober 2022 menjadi 23,2% dan solid di Januari 2023 menjadi 25,3%. Itu untuk Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan Prabowo Subianto di bulan Januari 2022 26,5%, kemudian turun sekitar 6 bulan kemudian di Juni 25,3% dan di bulan Oktober sekitar 3 bulan berikutnya 17,6%, turun lagi sekitar 7%-an turunnya Pak Prabowo, dan di bulan Januari 2023 naik sedikit di 18,1%. Itu Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Januari 2022 masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 14,2%. Kemudian 6 bulan berikutnya di bulan Juni turun 2% di sekitar 12,6%. Oktober 2022 setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, Anies Baswedan elektoralnya naik hampir sekitar 4% di angka 16,5%. Ternyata bulan Januari 2023 Anies Baswedan turun sekitar 3% di 13,1%. Padahal sudah ditanteng kemana-mana oleh Partai Nasdem untuk safari politik ya. Yang terakhir ada Ridwan Kamil di Januari 2022 angkanya 2,6%. Kemudian di bulan Juni atau 6 bulan berikutnya naik sedikit 3,4%. Ini pada saat peristiwa Ridwan Kamil kehilangan putra pertamanya almarhum Eril. Itu memang pemberitaan sangat cukup tinggi ya untuk Ridwan Kamil. Kemudian di bulan Oktober naik drastis sekali, naik sekitar 5%, 8,5%. Kemudian stagnan ataupun tidak ada peningkatan sampai Januari 2023 stabil di angka 8,4%. Itu tadi elektabilitas trennya antara Ganjar, kemudian Prabowo Subianto, Anies dan juga Ridwan Kamil. Kita lihat perolehan suara partai politik pemilu 2019. Ini kita sudah tahu, tapi saya akan ingatkan lagi kepada para pemilih karena 9 partai ini yang nanti bisa membuat poros koalisi pada kontestasi Pilpres 2024. PDIP 19,33%, Gerindra 12,57%, Golkar 12,31%. Kemudian PKB 9,69%, Nasdem 9,05%, PKS 8,21%, Demokrat 7,77%, PAN 6,84%, P3 4,52%. Ini adalah sekali lagi 9 partai yang punya wewenang ataupun bisa membentuk poros koalisi, mengajukan capres dan juga cawapres pada kontestasi Pilpres 2024. Bagaimana dengan peta koalisinya hari ini? Kita lihat. Karena belum ada yang clear peta koalisinya, tapi yang jelas
kita bisa lihat ada 3 koalisi yang nanti akan bisa maju dalam kontestasi 2024. Saat ini koalisi perubahan ada PKS, Nasdem dan juga Demokrat, jumlahnya 25,03%. Kemudian ada koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, Golkar, PAN, P3 23,67%. Kemudian yang terakhir koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara Gerindra dan juga PKB 22,26%. Hanya ada satu partai yang punya golden ticket namanya PDI Perjuangan 19,33%, tapi belum bisa membentuk partai koalisi ataupun belum menjajaki koalisi dengan partai-partai lain. Sementara ini yang 3 ataupun yang 8 semuanya sudah membentuk koalisi bersama dengan partai-partai lainnya. Kita lihat apakah PDI Perjuangan nanti bisa mengacak-ngacak komposisi koalisi atau mungkin PDI Perjuangan akan bergabung ke salah satu koalisi ini, kita tidak tahu. Tapi yang jelas koalisi perubahan sudah mengklaim selangkah lebih maju dibandingkan dengan partai ataupun koalisi lainnya karena sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Apakah betul begitu? Apakah memang sudah maju selangkah atau masih stagnan karena posisi cawapres masih menjadi perbincangan? Dan apakah kemudian PDI Perjuangan merasa tertinggal dengan satu langkah maju dari koalisi perubahan ini? Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang sudah bergabung di studio pada malam hari ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden menyusul Demokrat dan Nasdem. Demokrat mengklaim koalisinya lebih maju daripada koalisi lain yang belum menentukan nama bakal capres. Benarkah klaim koalisi perubahan tersebut atau justru konstelasi koalisi yang masih cair ini memungkinkan ada yang balik badan? Koalisi perubahan deklarasi Anies klaim paling maju. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan, ada juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian. Selamat malam, Kang Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, termasuk dari tim kecil ya, yang merumuskan masa depan koalisinya Anies Baswedan. Amin, menjemput takdir terbaik. Oke, itu harapannya PKS. Ada Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun. Selamat malam, Bang Jansen. Selamat malam Nana, selamat malam penonton CNN di seluruh Tetap Indonesia. Semangat, Horas. Horas, puji Tuhan. Oke, gitu. Ada politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus. Selamat malam, Bang Deddy. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, selamat malam. Onsoy. Oke, nggak merdeka ya? Di sini onsoy. Oke, aja. onsoy. Itu salam dari suku Agabak di Kalimantan Utara. Oke. Ya sekalian kampanye. Terakhir ada founder dari Sirius Network, Hasan Nasbi. Selamat malam, Mas Hasan. Selamat malam Nana. Oke, terima kasih sudah hadir dan bergabung seperti biasa melalui sambungan virtual sebagai bentuk partisipasi publik dan mengajak pemilih muda untuk bisa sama-sama nanti menentukan pilihan pada pemilu 2024. Ada Himpunan Mahasiswa Politik UIN Jakarta sudah bergabung. Selamat malam teman-teman dari UIN Jakarta. Oke, nanti teman-teman dari UIN bisa menyatakan pendapat, kemudian mengkritik, memberikan pertanyaan juga kepada para narasumber di sini karena suara kalian meter sekali. Kalian nanti jumlahnya 60% pada pemilu presiden 2024. Jadi mungkin dari perdebatan ataupun diskusi kita pada malam hari ini kalian bisa menentukan pilihan kira-kira suara kalian akan diberikan ke siapa, ke koalisi mana, ke partai mana pada pemilu 2024 nanti. Oke? Ya, saya mau langsung ke PKS dulu karena PKS yang kemarin sudah berhari-hari membuat acara mendeklarasikan Anies Baswedan. Kang Pipin, saya ingin tanya, deklarasi PKS kemarin setelah pecah telur ditunggu oleh publik sekian lama, akhirnya PKS deklarasi dukung Anies, artinya itu sudah pengukuhan ya dari koalisi perubahan. Dan akhirnya tiba pantun. Bang Mamat beli pisang, belinya di warung Paraden. 2024 PKS menang, Anies Baswedan jadi presiden. Oke, itu kampanyenya. Tapi dengan deklarasi kemarin ini, apakah deklarasinya PKS ini semakin mengukuhkan pembentukan koalisi perubahan? Ya tentu Mbak Nana, jadi kita punya tahapan ya. Kita punya roadmap, jalan menuju 2024 itu. Jadi kita bersama dengan partai lain, saya kira diawali dengan Partai Nasdem, kemudian Demokrat, dan saat ini PKS. Kami ingin menunjukkan keseriusan PKS dari mulai tanggal 23, 24, 25, 26. 23 deklarasi,
24 kemudian Rakernas, dan 25 dan 26 apel siaga. Yang hadir di situ adalah semua elemen dari PKS, dari mulai DPP, kemudian tingkat wilayah, DPTW, kemudian sampai ke DPD. Dan hari Ahad itu semua anggota maupun pengurus PKS sampai tingkat ranting menyaksikan, baik yang hadir secara langsung di Stadion Madia kemarin maupun mereka hadir secara online. Untuk memperlihatkan bahwa kesungguhan PKS, bahwa PKS siap memperjuangkan bersama teman-teman Nasdem dan Demokrat Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2024 nanti. Jadi saya kira kita tidak main-main dan kita ingin menunjukkan juga kepada Bang Hasan yang sudah pernah menyampaikan janji Alphard dan sebagainya. Tidak perlu buat PKS Bang, silahkan dipakai. Tapi kami ingin menunjukkan keseriusan itu. Jadi bagi kami ya ini bukan soal siapa bagaimana ke depannya. Kita ingin memperjuangkan ada perubahan dan ada keberlanjutan. Itu yang diperhatikan oleh Presiden PKS. Kita ingin ada perubahan dan kita juga ingin ada keberlanjutan. Jadi itu yang disepakati juga di teman-teman di koalisi. Tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab. Ini kan baru PKS saja yang deklarasi. Apakah kemudian dengan deklarasi ini semuanya sudah solid, sudah kukuh membentuk koalisi perubahan? Kemudian Demokrat, kemudian PKS. Dan roadmap selanjutnya nanti kita akan tanda tangan piagam 3 partai. Selanjutnya nanti kita deklarasi. Ini napas panjang. Kita nggak bisa sprint, kita harus maraton. Jadi napasnya harus diatur. Sehingga kapan kita harus tanda tangan piagam, kapan kita harus deklarasi, kapan juga kita harus mengumumkan siapa cawapres kita. Jadi kami ingin memperlihatkan bahwa strategi pemenangan ke depan tidak seperti dahulu. 2019 pelajaran berharga bagi kami. Bagi PKS terutama 2014, 2019 tidak ada lagi sudden death di akhir-akhir menentukan. Kita harus jauh-jauh hari. Karena memang kita ingin memperlihatkan kepada publik bahwa calon kita calon yang terbaik. Mas Anies Baswedan yang sudah punya prestasi yang sangat luar biasa di DKI dan kita ingin beliau memimpin Indonesia. Sehingga apa? Sehingga target kami adalah bahwa beliau menang dan beliau juga bisa menyatukan bangsa ini. Beliau sosok yang nasionalis dan religius. Dan yang terakhir yang paling penting bagi rakyat Indonesia, beliau adalah simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Saya kira itu yang kita ingin cita-citakan. Jadi PKS inginnya pelan-pelan tapi kemudian panjang gitu perjalanannya ya. Dan tahapan-tahapan itu kan sungguh nampak. Dan kemarin kalau Mbak Nana memperlihatkan bagaimana kami mengumpulkan seluruh Indonesia, para ketua DPW, DPD. Untuk apa? Supaya hari ini mereka kembali ke daerahnya itu sudah membuatkan apel siaga di wilayah masing-masing. Mereka mulai mensosialisasikan Pak Anies Baswedan. Jadi kami mohon maaf, dari hasil survei mungkin bisa jadi memang hasil survei nomor 3. Tetapi waktu Pilkada DKI, Pak Anies dulu kami usung juga nomor 3 di hasil survei, tetapi akhirnya menjadi gubernur DKI. Bagi kami memang survei yang paling terbaik adalah survei yang kami buat sendiri. Kenapa? Karena kami tahu apakah survei itu ditambah atau dikurang. Dan kami lihat trennya positif. Jadi memang agak berbeda dengan itu. Jadi kami kalau mohon maaf lah saya kira. Hasilnya gimana? Ya saya kira hasilnya memang Pak Anies saat ini trennya terus meningkat. Dan kami yakin ya saat ini di angka 25% memang agak perbedaan. Jadi saya kira di angka perbedaan. Jadi di situ memang agak jauh dan tentu yang tahu mekanisme, metode, kemudian hasilnya adalah siapa yang membayar, siapa yang mengelola survei itu. Dan saya kira ya ada efek bandwagon efek. Lembaga survei memang tentu yang dipublik. Kami selalu melihat bahwa lembaga survei yang menyampaikan surveinya memang ada muatan politis, ada muatan bandwagon efek di situ. Jadi Kang Pipin tidak percaya dengan survei-survei yang sudah dirilis ya? Kami menghargai semua lembaga survei. Terus kemudian ada survei-survei yang lain. Kami menghargai semua lembaga survei. Tapi ada titipan kaji semua lembaga survei. Dihargai. Termasuk lembaga survei abang kami, Bang Hasan. Kami pelajari semuanya dan tentu kami bandingkan. Kami juga membuat survei, 2 lembaga survei. Setiap bulan kami kaji trennya. Dan ternyata kami optimis. Kenapa? Karena banyak yang di lembaga survei sebetulnya agak aneh ya. Survei yang menunjukkan tidak menjawabnya di angka 9-10%. Mayoritas yang kami kaji yang tidak menjawab itu di atas 10%. Jadi masih banyak yang bisa diputar kalau menurut PKS. Mungkin saya kira ya kami
memberikan apresiasi kepada siapa lembaga survei yang saat ini mempublikasikannya, tetapi kami yakin bahwa apa yang dilakukan dan apa yang terjadi saat ini, Pak Anies Baswedan insya Allah unggul. Oke, kalau misalnya PKS tadi tampaknya sudah persiapannya ataupun deklarasinya meriah sekali sampai bikin apel siaga, kemudian nanti memerintahkan DPW-DPW-nya untuk apel siaga di daerah masing-masing, mendeklarasikan Anies, mengkampanyekan Anies. Silakan Bang Jansen mau minum dulu. Nah, kalau Demokrat ini satu-satunya loh yang belum mendeklarasikan secara resmi. Nasdem sudah, kemudian PKS sudah. Kenapa kemudian Demokrat tidak menempuh cara yang sama kalau memang satu tujuan ingin mengusung Anies Baswedan, Bang Jansen? Ya, sebelum masuk ke sana, begitu ya. Karena acara ini kan ditonton jutaan orang di luar sana. Jadi apa yang kamu tampilkan tadi itu tidak sepenuhnya salah begitu. Tetapi ketika angka-angka itu ditarik ke koalisi, dia menjadi salah. Jadi untuk memajukan calon presiden di Indonesia ini harus didukung oleh partai politik, bisa pakai jalur suara nasional, itulah yang 25%. Oke, bisa pakai jalur kursi DPR RI, itulah yang 20%. Jadi itu makanya tadi punya teman-teman PDIP jadi kurang 20%. Orang jadi kaget nanti melihat itu, katanya bisa 4 pasangan, ini kok cuma 3 kan begitu. Sehingga kemudian apa namanya itu tidak salah begitu kalimat-kalimat kami jauh sebelum diskusi ini kalau PDIP itu bisa mendukung sendiri kan begitu. Ini kan banyak kita nyampaikan itu. Dan Partai Demokrat, ya PKS serta Nasdem, kami pakai jalur suara kursi DPR RI. Nah, itu makanya 59 punya Nasdem, 54 punya Demokrat, 50 punya PKS, total semuanya 163. Kalau dikonversi 28, sekian persen begitu. Jadi lebih tinggi dari angka 23% yang tadi ditulis. 25 ya? Oke. Jadi itu dulu yang pertama begitu dia. Jadi koalisi yang bisa dibentuk sekarang ini, ya itu bisa 4. Yang bisa ngusung pasangan calon presiden. Yang kedua, kembali ke pertanyaan kamu tadi itu, kenapa kok Demokrat tidak deklarasi seperti Nasdem atau PKS, kan itu pertanyaan gegap kamu, gempita, meriah gitu. Begini, deklarasi itu berasal dari kata, kalau bahasa Inggrisnya, to declare. To declare itu artinya menyampaikan secara terbuka. Menyampaikan secara terbuka itu bisa di stadion, dihadiri ribuan bahkan jutaan orang. Bisa juga pakai konferensi pers dan lain-lain begitu. Demokrat memilih yang kedua tadi itu. Dan itu tidak mengurangi makna begitu. Substansi bahwa Partai Demokrat secara resmi telah mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden. SK-nya udah ada dari Majelis Tinggi? Kalau SK itu nanti, waktu pendaftaran bulan September-Oktober di KPU. Itu dia. Jadi penting acara CNN ini ya, acara Nana ini, menjadi jawaban terakhir kami Demokrat. Karena beberapa hari ini pertanyaan ini diajukan ke kami. Kapan Demokrat? Kapan Demokrat? Tanggal 26 Januari kemarin, Ketua Umum kami, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, secara resmi sudah menyatakan Partai Demokrat itu mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Itu makanya kemarin ketika Pak Surya Paloh pulang dari DPP Demokrat, saya ditanya, bagaimana progres koalisi Demokrat PKS Nasdem ini, Bang? Saya jawab itu yang tadi ditulis media tuh. Ya kita ini sudah lebih maju dari yang lain lah. Saya katakan itu. Koalisi itu kalau kita ikuti aturan konstitusi itu kan partai politik 20% minimum, kemudian ada pasangan kan begitu. Kami ini 20%-nya sudah himpun, ya bahkan lebih. Pasangannya kami sudah punya calon presidennya, walaupun wakil presidennya belum, kan begitu. Artinya entah 1-2 rambut ini lebih majulah dari embrio koalisi yang lain. Itu makanya kalau ditulis lagi lebih lengkap kemarin pernyataan saya itu, kami juga mendorong ya 3 embrio koalisi yang lain, ya minimum menyampaikan juga ke publik begitu, mendeklarasikan ke publik calon presiden mereka. Karena toh mereka sudah cukup juga 20% itu. Biar tradisi kita Pilpres yang selalu di menit-menit akhir itu, yang sering menciptakan golden goal lah begitu. Karena sudden death itu tidak terjadi lagi. Itu. Dan publik juga bisa melihat visi kepresidenan minimal 3 atau 4 orang putra terbaik bangsa ini jauh-jauh hari sebelum hari penyelenggaraan Pilpres. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi soal klaim yang paling maju ini, koalisi perubahan yang paling maju ini kan
soal posisi capres saja, soal posisi cawapres kan belum ada titik temunya kan? Kalau posisi cawapres begini dah, koalisi ini kan step by step. Oke. Nah, itu makanya tadi Pipin mengatakan langkah berikutnya dari koalisi kami ini adalah, karena koalisi kami ini paling transparan, ini paling terbuka. Ya, langkah berikutnya dari koalisi kami adalah penandatanganan piagam kerjasama 3 partai. Itu dia. Nah, barulah nanti kita naik ke tahap berikutnya, deklarasi langsung mungkin capres, cawapresnya begitu ke seluruh Indonesia begitu dia. Itu tahapannya. Mungkin kalau media ini mintanya kalau bisa hari itu juga begitu. Itu makanya. Karena kan Anda klaim yang paling maju, itu makanya. Iya, memang kan paling maju nih. Ya. Kami sudah punya calon presidennya kan begitu. Itu makanya tanyakan juga teman-teman koalisi yang lain kan begitu. Kalau kami sih berharap begitu ya, karena kompetisi ini kan nggak bisa juga sendiri, gitu loh. Kan harus ada juga kan lawannya begitulah. Sparring partnernya kan begitu. Kami berharap dari teman-teman yang lain itu kan kemana ada pernyataan. Kalau kami menunggu itu, yang lain deklarasi dulu. Kita kan sudah resmi nih. Minimal kan sudah ada nama Anies Baswedan begitu. Oke, intinya perubahan sudah satu langkah lebih maju. Soal posisi cawapres, saya sebelum tanya ke Bang Deddy ya, saya ingin tunjukkan dulu pernyataan dari salah satu petinggi dari Partai Demokrat soal posisi cawapres. Kita bisa baca bersama di sini. Oke, yuk. Oke, Koalisi Perubahan dan Perbaikan ini punya cara untuk menyimpulkan perubahan apa yang harus diubah, perbaikan apa yang harus dilakukan. Karena itu tentukan ini syaratnya semua itu bisa dicapai dengan kemenangan. Kemenangan itu ada caranya, nah bukan persoalan internal eksternal dari koalisi, tapi siapa yang mampu memenangkan itu. Persis. Ini soal posisi cawapres. Persis. Oke, satu lagi. Oh ternyata ada 2, jadi cara berpikirnya cara berpikir ilmiah, jangan kampungan. Jadi sekali lagi kita menekankan bahwa ada parameternya untuk mencapai kemenangan. Jangan kampungan, ini maksudnya apa nih? Saya tadi ngubungi Bang Andi Arief, karena kebetulan beliau lagi di Palu begitu. Ini kan keluar di detik.com ini, bagian dari keluarga besar CT Corp juga begitu. Saya tanya, apa ini Bang? Aku dihubungi media. Bang, wakil presidennya Mas Anies ini bagusnya dari luar apa dari internal kan begitu. Itulah jawaban dia. Jadi ini tidak soal dari luar dari dalam. Itu loh. Kita ini ingin menang. Itu. Kalau yang dari dalam ada kandidatnya bisa buat menang, ngapain dari luar? Oke, kan jadi persoalan cawapres belum selesai Untuk nih. itu maka kata AA ya, dia selaku lulusan ilmu politik UGM mengatakan, biarlah penentuan wakil presiden ini ya, agar wasitnya adil itu kita pakai ilmiah. Karena politik kita ini juga kan elektabilitas maksud Anda kan? Politik kita ini kan sudah bisa juga didekati dengan ilmu tertentu kan. Inilah ilmunya udah Hasan ini misalnya. Itu. Timbang kemudian kita debat luar dalam, in out, itu dia, eksternal internal. Tapi kalau PKS nggak ada masalah, kalau wapresnya Anies dari dalam atau dari luar, itu pernyataan petinggi PKS. Bukan kan kamu nanya tadi apa maksud? Ya makanya dibalas sama Bang Andi Arief. Yang disampaikan oleh Ketua Bapilu kami, Pak Andi Arief ini kan. Beliau diajukan pertanyaan, apakah wakil ini harus dari luar atau dari dalam? Saya kira pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Mas Ahy kemarin sudah jelas itu. Koalisi ini bukan hanya sekedar ingin berlayar saja, tetapi ingin menang. Kalau ingin menang, ya tentu segala macam bentuk pendekatan itu akan kita pakai itu untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang paling pas, yang punya daya dongkrak, melengkapi dan memastikan kemenangan kami di 2004 dalam Pilpres. Saya nambahin, jadi di tim kecil sebentar, itu ini kami dari sini sudah belum bahas, saya kasih waktu satu nih. lagi, dibahas memang kriteria siapa cawapres ke depan. Pertama adalah siapa yang berkontribusi dalam pemenangan, mendukung kira-kira elektabilitas tinggi, dan yang kedua adalah minim kerentanan politik. Jadi kita ingin lihat sosok yang tidak punya rekam jejak yang baik, tidak ada kasus dan sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua kira-kira mampu membangun kesolidan di internal kita. Yang ketiga adalah punya visi yang sama dengan capres. Jadi dinamik duo, jadi sehingga nanti jalannya ke depan lebih baik. Dan tapi PKS nggak masalah ya kalau dari luar atau dari dalam? Kita rasional, apa yang disampaikan Bang Andi, kemudian Bang Jansen, bahwa ada metodologinya, ya salah satunya survei, untuk melihat siapa yang kira-kira pasangan terbaik buat Mas Anies ke depan. Dan kami sangat siap untuk ketika Mas Anies mengatakan si A, maka kita lihat misalnya, oh ini kira-kira berpotensi menang nggak ke depan misalnya, atau malah ini jadi beban. Nah itu tentu kita akan perhitungkan di situ. Oke, saya mau ke PDIP. Bang Deddy, kalau tadi disampaikan oleh Bang Jansen bahwa koalisi perubahan ini sudah satu langkah lebih maju dibandingkan dengan partai lain, dibandingkan koalisi lain yang belum menentukan capresnya, dan berharap bahwa ayo dong partai-partai lain segera menentukan supaya kita tidak bermain di last minute ini. Politik last minute ini kemudian tidak memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Tanggapan PDIP? Yang pertama saya mau nanggapi yang Bung Pipin dulu ya. Oke. Jadi Bung Pipin secara
jelas dan berulang menyatakan bahwa survei-survei ini harusnya tanda kutip dipertanyakan. Siapa yang bayar, metodologinya, karena PKS punya survei sendiri yang angkanya 25%. Jadi ini artinya kan publik jangan terlalu percaya terhadap lembaga survei itu. Iya, satu. betul. Ya. Nah itu perlu dicatat itu menurut saya gitu. Yang Terus publik kedua, percaya apa nih kalau bukan percaya lembaga survei ini? percaya PKS dong. Oke. Ya. Oh, enggak Yang gitu. kedua, Ini mungkin bisa diluruskan. Yang kedua, apakah Demokrat paling maju dibanding yang lain? Kalau ukurannya adalah sudah deklarasi bahkan sudah tanda tangan, paling maju itu menurut saya Gerindra, kalau saya tidak salah. Karena mereka Agustus sudah tanda tangan. Kalau urusan sudah ada lengkap capres-cawapres, sama-sama belum punya. Jadi kalau dibilang lebih maju, majunya di mana? Saya bingung. Ya toh? Juga kalau ketika kita bicara soal visi, capres yang mereka usung sampai hari ini nggak dengar kita. Yang kita tahu mereka memakai textbook bahwa kalau kompetisi ada yang incumbent, maka ini adalah perubahan dan kelanjutan. Apa isi perubahannya? Tidak pernah kita tahu. Kan gitu. Yang ketiga, soal kapan menentukan capresnya yang terbaik, misalnya mengumumkan kepada publik, itu kan hak konstitusi partai-partai masing-masing. Tidak ada yang salah. Bahkan undang-undang pemilu sudah menentukan kapan kita berkampanye, dimulai. Yang terjadi sekarang kan pertama bahwa PD Perjuangan memang punya tradisi merenungkan sangat mendalam, tidak sekedar urusan menang kalah. Tetapi banyak hal tentang presiden. Karena presiden itu udah on top of the leader of the country. Jadi tentu tidak hanya melihat apakah dia pintar mengolah kata, apakah orangnya ganteng dan lembut, apakah jago moles atau tidak. Paling pentingnya kan tentu soal karakter. Apakah rakyat perlu tahu lebih cepat? Buktinya sampai sekarang mereka juga nggak ngerti kita apa yang mau dirubah. Apakah mereka akan menolak utang luar negeri? Apakah akan menghentikan yang namanya pembangunan infrastruktur? Kita kan nggak pernah tahu. Nah lalu kembali ke situ, PD Perjuangan punya tradisi itu. Ya, dan itu menurut saya harus dihargai dan itu demokratis. Justru itulah yang kita hindarkan. Bahwa jauh-jauh hari partai ini, bayangkan PD Perjuangan punya ratusan kepala daerah. Punya ratusan anggota DPR RI, belum lagi kabupaten kota. Punya struktural partai. Bagi kami saat ini sebagai partai yang sedang memerintah, kami butuh menopang pemerintahan ini berjalan dengan baik. Ntar dulu, supaya bisa dipahami. Itu yang pertama. Kami ingin struktural partai tentu harus mengkonsolidasikan partai karena pemenangan pemilu adalah salah satu fundamental untuk memenangkan presiden. Lalu kita juga melihat bahwa dengan memberikan waktu yang lebih panjang, maka kita bisa konsentrasi kepada urusan pemerintahan. Tapi kan kalau misalnya publik lebih tahu lebih cepat siapa calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, publik bisa mengetes rekam jejaknya, bisa memberikan masukan, bisa punya waktu yang lebih lama untuk menentukan pilihan. Itu kan pilihan. saya bilang tadi, yang ngaku lebih cepat lebih maju kan juga nggak ngomong apa-apa tentang visi dan misi, hanya ngomong perubahan. Dan yang menjadi persoalan bagi kita juga nih, kader-kader yang digadang-gadang menjadi calon presiden itu punya pekerjaan. Beda dengan Anies yang lagi pengangguran sekarang, bisa kemana-mana. Bayangkan kalau kader-kader kita yang di jabatan publik ini kerjanya kemana-mana konsolidasi. Atau ketua DPRD kita kerjanya bikin sosialisasi akbar. Loh kapan kerjanya? Undang-undang sudah memberikan waktu untuk masa kampanye itu ada. Apakah orang perlu tahu rekam jejak? Come on, karena tidak pernah ada calon yang tiba-tiba muncul dari mana-mana antah berantah. Pasti orang sudah melihat setidak-tidaknya karakter pribadinya, rekam jejak politiknya, jejaringnya, pasti pikiran-pikirannya juga muncul. Jadi PDIP tidak merasa harus buru-buru ya mengikuti koalisi perubahan ini? Oh enggak, karena acuan kita kan bagaimana kita memastikan ketika kita memasuki pemilu dan mencalonkan calon presiden, itu sudah primus inter pares. Orang yang memang menurut kita sudah terbaik untuk bangsa ini, apapun yang terjadi. Menurut kami. Dan itu legal, itu konstitusional, itu etis. Jadi kalau kami mau belakangan ya urusan kami dong. Sama dengan kami nggak pernah mempersoalkan, mau bangun duluan ya bangun aja gitu, nggak ada persoalan. Karena banyak kemudian pemikiran di publik ini masalah kegalauan untuk memutuskan siapa yang akan diputuskan oleh PDI Perjuangan untuk diusung oleh PDI Perjuangan. Antara Ganjar dengan Puan Maharani, itu kan yang kemudian muncul di publik bahwa ada kegalauan di internal
elit PD Perjuangan. Bukan galau. Galau itu kan bahasa orang nggak ngerti ya. Galau gitu. Yang kita lakukan adalah pendalaman, perenungan. Ya, bagaimana kita melakukan semacam katakanlah game teori. Bagaimana kalau ini, kalau itu, kalau itu. Galau itu mah urusan emak-emak di rumah. Ya, nonton drakor. Kalau kita melakukan penelitian yang mendalam. Jangan dikira Ibu Megawati sebagai ketua umum yang punya hak prerogatif tidak memanggil pakar-pakar, tidak memanggil tokoh-tokoh bangsa, tidak memanggil senior-senior partai, itu dilakukan. Jadi kalau ada yang galau antara ini si A atau si B, saya kira itu justru harus dihargai. Karena mungkin hanya PDI Perjuangan yang punya partai, yang punya kader, ya untuk dicalonkan dan lebih dari satu. Itu harusnya hal yang positif. Mas Hasan, ini soal klaim bahwa yang paling maju dan kemudian tadi PDI Perjuangan mengatakan ini kan hak konstitusi dari partai-partai yang harusnya dihormati oleh partai lainnya. Anda melihatnya bagaimana, Mas Hasan? Ya kalau race-nya itu kan ada dua, balapannya itu ada dua. Balapan untuk mendapatkan tiket, balapan menuju pintu gerbang stadion, dan balapan di dalam stadion. Ya kan? Kalau kita bicara balapan untuk mendapatkan tiket, kita apresiasi aja. Buat saya harus diapresiasi. Langkah PKS, langkah Nasdem harus diapresiasi. Sudah dideklarasikan gitu untuk mendukung Anies Baswedan. Ini kan Demokrat sudah. Menurut saya, iya Demokrat perlu juga cara yang seperti PKS lah. Nasdem dengan upacara resmi partai, PKS dengan upacara resmi partai, tinggal Demokrat mengumumkan dengan upacara resmi partai, bukan dengan press release kan kayak begitu. Kan upacara resmi itu menunjukkan pada publik ya ini seluruh partai udah terlibat nih, sudah bukan press release. Menurut saya langkah maju sampai di sana iya. Tapi apakah nanti bisa masuk stadion untuk balapan dalam stadion kan itu lagi masih panjang juga kajiannya untuk sampai di sana. Anda meyakini belum sampai bisa masuk balapan di dalam stadion? Masuk ke stadionnya belum? Kalau menurut saya begini, kalau misalnya nanti Demokrat sudah juga dengan upacara partai mengumumkan kita anggap 99% masuk stadion lah. Kalau nggak ada kejadian, ada angin badai dan segala macam masuk stadion lah. Tapi kalau sekarang misalnya, kalau sekarang gini, PKS menurut saya nggak bisa lagi komunikasi komunikasi dengan partai lain yang dalam rangka koalisi tentu susah. Karena dia sudah punya calon sudah diumumkan dengan upacara resmi. Sudah pamitan lagi dengan partai lain kabarnya. Tapi kalau Demokrat masih bisa komunikasi ini menurut saya. Masih bisa bincang-bincang untuk bicara soal koalisi juga. Masih bisa ya? Iya, sebelum hitam di atas putih nih, tanda tangan misalnya piagam piagam koalisi gitu itu masih bisa seperti itu. Tapi kalau sudah ada piagam menurut saya 99% mereka akan masuk stadion lah dengan cara. Kalau nggak ada angin badai ya. Kan ini kan apa nih maksudnya angin badai? Orang kan selalu berusaha itu. Kalau dalam politik itu kan selalu ada upaya untuk ya kalau orang sudah dicalonkan jadi calon presiden dicari angin badainya supaya nggak jadi calon itu bisa aja. Ada punya masalah kah? Menjegal maksudnya untuk bisa berkontestasi. Dalam politik akan selalu ada upaya-upaya seperti itu. Dan menurut saya iya bisa saja itu terjadi. Nah kalau persoalan maju seperti itu yang paling maju menurut saya koalisi Gerindra dengan PKB. Mungkin selangkah di depan PKS ini karena PKS dan Nasdem kalau kita anggap itu sudah upacara resmi partai 2/3 tiket. Kalau Gerindra dan PKB tiketnya sudah full itu. Tinggal menentukan aja ya. Wakilnya siapa. Tapi iya kan. Jadi menurut saya yang seperti itu. Jadi kalau saya memang bagian dari yang mengapresiasi calon itu diumumkan jauh-jauh hari. Memang ada kebutuhan publik untuk menggali itu. Menggali termasuk juga mendalami rekam jejaknya. Gitu. Dan partai-partai lain ini dihadapkan dengan kebutuhan yang berbeda dengan PDIP. Karena kalau dia nggak buru-buru untuk menetapkan koalisinya, teman koalisinya bisa diambil orang. Atau dia tidak dapat efek elektoral dari situ. Saya bukan orang yang percaya kotel efek. Jadi kotel efek itu nggak besar. Pak Jokowi juga kotel efeknya nggak besar. Dulu Pak Jokowi nggak besar kotel efeknya untuk PDI Perjuangan ya? Nggak besar, apalagi calon-calon yang sekarang yang menurut saya nggak sekuat Pak Jokowi. Jadi misalnya PKS berharap kotel efek dari Mas Anies nggak bisa menurut saya karena udah seluruh pemilih PKS itu pendukung Mas Anies dan mungkin sebagian besar pendukung Mas Anies itu pemilih PKS. Jadi bukan kotel efek. Saya bukan orang yang percaya dengan dengan doktrin kotel efek. Jadi kalau sekarang buat saya kalau misalnya race-nya dalam rangka menuju gerbang stadion, kita harus apresiasi
apresiasi PKS. Sekarang sudah membuat tiket Mas Anies minimal 2/3. Yang ada upacara partainya sudah 2/3, tinggal satu lagi. Kan? Jadi tinggal Demokrat nih, karena Demokrat menurut Mas Hasan masih bisa melipir ke sana kemari gitu loh. Karena kan belum ada upacara resminya itu tadi, belum ada pengumuman secara publiknya, Bang Jansen. Ya itu makanya sebelum break ya, saya ingin sedikit memberi komentar sedikit saja begitu, karena beberapa kalimatnya Pak Hasan ini kan agak berbahaya nih, khususnya untuk para pendukung koalisi perubahan di luar sana begitu. Jadi berbahaya. Jadi, karena bisa terdistorsi begitu. Jadi sekali lagi saya selaku Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ingin menyampaikan ya kepada seluruh rakyat Indonesia, pertanggal 26 Januari kemarin Ketua Umum kami ya Mas Agus Harimurti Yudhoyono sudah secara resmi menyatakan Partai Demokrat mendukung Anies Rashid Baswedan PSD menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024. Itu dia. Oke. Jadi segala macam bentuk berita termasuk jenis-jenis ungkapan seperti yang diproduksi oleh Uda Hasan tadi begitu, itu nggak perlu terlalu didengarkan. Jadi glorifikasi di luar sana semangat koalisi perubahan itu yang paling penting untuk seluruh rakyat Indonesia begitu. Percayalah teman-teman, ya 28% ini kekal ya. Nasdem, PKS ya dan Demokrat solid. Oke. Itu dia. Sebelum kita tutup ini. Dan saya jadi saksi bahwa memang Demokrat di tim kecil aktif. Jadi setiap ada pertemuan 4 pihak antara Pak Capres kita, kemudian PKS, Nasdem dan Demokrat kita aktif. Kemudian kita menyusun bagaimana platform ke depan, kira-kira apa kejutan yang akan kita sampaikan. Saya ingin disampaikan oleh Bang Deddy, saya kira ya nanti kita lihat aja. Yang kedua adalah bagaimana piagam juga kita bahas bersama-sama. Tinggal ini kapan momentumnya, ini adalah bagian dari strategi tentu. Dan saya kira kita semua menghargai cara masing-masing dan tentu kita di PKS yang penting tadi sudah komitmen dan kita juga sudah bareng-bareng dan ya kita juga menghargai cara PDIP misalnya menentukannya kapan dan di mana dan ini adalah cara. Tapi ada harapan tadi dari Mas Hasan juga bahwa lebih cepat mengumumkan ke publik itu publik lebih tahu rekam jejaknya itu tadi suaranya Mas Hasan. Ya kan saya udah bilang juga tadi bahwa calon yang digadang-gadang sekarang misalnya diasumsikan akan dukung PDI Perjuangan kan tidak lahir kemarin. Oke, maksudnya siapa nih? Ganjar Pranowo? Saya kan bilang kader-kader yang dibicarakan publik itu sudah diketahui dari kemarin. Jadi enggak juga itu namanya tiba-tiba ujuk-ujuk muncul calon dan rakyat nggak kenal. Kalau nggak dikenal rakyat nggak akan segitu elektabilitasnya gitu loh. Dan tadi kan saya bilang juga kalau supaya lebih cepat itu rakyat tahu bla 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 sampai hari ini saya nggak pernah dengar apapun yang substansial atau esensial tentang yang dimaksud dengan perubahan. Nah, saya ingin tanya nanti tidak ada hal-hal substansial yang didengar dari koalisi perubahan. Kalau kita harus jeda dulu saya nih yang sebentar. bukan orang partai politik ya. Harapan saya itu kenapa jauh-jauh hari itu kalau orang kan mengistilahkan sudden death. Bukan. Jadi untuk menghindari di akhir-akhir itu terjadi kawin paksa. Terjadi seperti 2000 kalau ada masa pacarannya kayak gini kita harapkan kawin. Orang yang pacarannya belum tentu kawin kok. Jadi kita harapkan mereka kawinnya dengan baik-baik, dengan visi yang sama, chemistry yang sama. Buat saya itu jauh-jauh hari itu pentingnya. Oke, menghindarkan dari kawin paksa tadi yang disampaikan oleh Siapa yang bisa memaksa? Kawin paksa itu apa sih? Emangnya terus kita bisa memaksa lu sama kita? Karena enggak. Semua partai ini punya kemerdekaan buat mau bareng siapa, mau ngusul siapa. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menentukan itu. Jadi siapa yang bisa bikin kawin paksa di Republik ini? Kita juga jangan aneh-aneh gitu loh. Tidak ada, itu hak partai politik. Saya nanti mau tanya soal tidak ada hal-hal substansial tadi yang disebutkan oleh PDI Perjuangan yang disuarakan ataupun dinarasikan oleh Koalisi Perubahan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan kita akan lanjutkan lagi dialog kita pada malam hari ini. Saya lanjutkan tadi sebelum break sudah ada pertanyaan yang diulang lagi oleh Bang Deddy soal tidak ada hal-hal substansial sebetulnya yang dinarasikan oleh Koalisi Perubahan. Mungkin Bang Jansen dulu yang bisa jawab. Kan ada 5 tuh yang sekarang sedang kita kerjakan. Jadi portofolio, kemudian program, kemudian pasangan, pemenangan, baru terakhir pendaftaran.
Jadi apa yang disampaikan oleh Laide itu sedang kita susun programnya, kan begitu dia. Nggak mungkin tidak ada yang ingin kita ubah, apalagi kalau kami berdua ini. Karena kita dua ini kan kalau 2024 besok berarti 10 tahun di luar pemerintahan. Nggak mungkin nggak ada yang mau kita ubah. Jadi begitu. banyak. Misalnya Termasuk menolak seperti IKN. Omnibus Law itu, kan kita tolak tuh. Ya nggak mungkin nggak kita ubah kalau nanti kita berkuasa begitu. Kan begitu contohnya begitu. Jadi apa kalau ada kemudian narasi nggak ada yang mau diubah katanya, ya nggak mungkin lah. Itu namanya koalisi perubahan kan. Nggak, makanya kan yang saya pertanyakan, yang saya bilang kan tadi dibilang kita karena ingin arahnya, dari awal rakyat tahu nih bisa membedah calon, persis, ya bisa mengetahui visi dan misinya. Ini udah 6 bulan baru mau dikerjakan, gitu loh. Iya toh, udah baru 6 bulan. Kalau sikap politik masing-masing selama ini kan belum tentu itu yang diambil capresnya. Kita saja menyusun visi misi itu kita mengundang mewakili universitas negeri terbaik di negara ini. Jadi visi misinya dari PD Perjuangan udah ada, tinggal calonnya aja. Selalu, yes. Jadi begini loh, partai itu didirikan untuk apa? Merebut kekuasaan dalam apa? Melaksanakan program manifesto mimpinya partai, bukan mimpinya orang per orang. Ketika kita menyusun satu visi misi, lalu ditanyakan kepada calon itu, mana yang menurutmu baik, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Terjadi kesepakatan. Karena dia kan perpanjangan tangan partai. Dia bukan orang yang kemudian hanya menumpangi satu kendaraan untuk sampai di posisinya. Makanya bagi kami, kita mencari pemimpin, bukan presiden. Presiden bisa siapa saja, saya juga bisa. Tapi apakah saya bisa memimpin republik ini? Belum tentu. Tapi visi misinya berarti udah disiapin ya? Itu bekerja terus kita. Dan misalnya begini Mbak, misalnya begini. Soal katakanlah pengobatan gratis, pendidikan gratis, itu ada dalam yang namanya dasar prasetya partai. Dan itu dikerjakan Pak Jokowi. Jadi bagi kita, ya partai ini punya ideologi. Ideologi itu punya program, manifestasinya. Dan itu yang dijalankan. Silakan Bang Jansen. Dan hanya PDIP yang punya ideologi. Tidak hanya PDIP yang punya ideologi. Loh, saya nggak bilang hanya PDIP, Pak. Dan partai-partai lain juga punya. Dari omongan saya tadi ada nggak saya bilang bahwa hanya PDIP yang punya? Dan semua juga punya cara tersendiri untuk bagaimana menentukan platform perjuangan kita ke depan. Saya kira ya kita sudah punya, misalnya kami PKS dan Demokrat misalnya menolak IKN, kami juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang itu relatif lebih condong pro pengusaha dibandingkan pro tenaga kerja. Saat ini rakyat ini apa sih yang dipersoalkan? Lapangan pekerjaan. Ada kecemburuan sosial yang diperlihatkan di negara ini, di mana saat ini saya mohon maaf, saya dapil Purwakarta, Karawang, Bekasi misalnya. Di situ ada pekerjaan yang banyak untuk pembuatan kereta cepat, tetapi yang datang di situ banyak dari tenaga kerja mana? Dari tenaga luar negeri. Apakah tidak menimbulkan kecemburuan sosial? Terjadi kecemburuan sosial. Kenapa? Karena di situ banyak pengangguran. Jadi kalau sebagai kepala negara, saya akan sampaikan, Pak Anies, ini tidak bijak, tidak adil. Kenapa? Banyak pengangguran di dalam negeri, kenapa harus ngambil dari luar negeri? Kebijakan 10 tahun pemerintahan ini salah satunya itu yang jadi persoalan kita. Jadi keadilan sosial, IKN, masalah kemudian pekerjaan. Omnibus Law Cipta Kerja Terus yang kedua adalah masalah Pak Anies demokrasi sudah menolak kita. nih IKN nih, karena setiap kita tanya jawabannya nggak clear nih soal IKN. Ya saya kira kita semua sudah tahu, undang-undangnya sudah jadi, pembangunan sedang berlangsung. Ya wajar kalau beliau juga menghormati proses undang-undang yang ada. Tetapi ketika kita misalnya memimpin, tentu akan direview, dikaji. Kira-kira kita maslahat mandorotnya seperti apa. Terus kemudian persoalan demokrasi. Kita ingin bukan demokrasi, tapi betul-betul demokrasi. Memberikan kebebasan, pertanggungjawaban, memberikan hak-hak kepada warga negara. Saat ini indeks demokrasi kita menurun. Apa yang bisa dibanggakan kita saat ini ketika setiap warga negara takut menyampaikan suaranya. Kita jadi bicara visi misi capres, jadi persoalan sehari-hari di partai politik. Itu yang ingin kita sampaikan. Kalau Bang Deddy tadi sudah menyusun, kami punya platform perjuangan yang sudah disampaikan kepada Pak Anies. Yang saya mau sampaikan adalah argumen kita bahwa perlu jauh-jauh hari dicalonkan orang supaya tahu isi kepalanya. Ya kan itu, saya kira itu kan basisnya. Bang Deddy, tapi saya lihat selama 6 jejak bulan Pak Anies sebagai gubernur DKI, di mana beliau mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Menurut Anda? Ketika memimpin DKI full 5 tahun, dibandingkan mohon maaf, saat ini ada pemimpin hanya setengah periode kemudian pindah ke yang lain. Pak Anies memberikan keteladanan, memimpin selesai 5 tahun, janjinya, sumpahnya, itu adalah kredibilitas. Itu adalah rekam jejak yang baik. Yang kedua adalah bagaimana beliau memimpin
Di mana dulu fitnahnya beliau menggunakan politik identitas, intoleran dan sebagainya. Tapi beliau memimpin kemudian tempat-tempat ibadah tidak hanya untuk umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya diberikan fasilitas. Jadi ini saya kira banyak yang menutup mata. Padahal rakyat melihat kerja Gubernur DKI ini, perubahan DKI yang sangat luar biasa. Ini yang saya bilang, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Sudah saya bilang tadi fundamentalnya adalah asumsi kita bahwa lebih cepat dicalonkan, kita tahu isi kepalanya lebih cepat. Yang saya persoalkan kan, kita menunggu 6 bulan lebih sampai hari ini, kita tidak mendengar hal-hal yang sangat fundamental yang menjadi visi Pak Anies. Bukan visinya Pak Pipin atau PKS loh. Visi keadilan, Pak Anies menyampaikan keadilan sosial, keadilan hukum, keadilan ekonomi. Kalau bicara Pak Anies visi menyampaikan itu jelas, tidak ada itu boleh hal lagi normatif, di mana Pak. rakyat Indonesia itu saat puisi. ini harga-harga begitu besar, di mana lapangan pekerjaan sempit misalnya. Kemudian kita memberikan arus tenaga kerja luar masuk ke dalam. Itu boleh saya visi keadilan sosial. Sekarang begini, kalau misalnya Wijaya Karya, PP, ya, atau karya-karya kita lain punya proyek di Afrika, punya proyek di Malaysia, yang dibawa tenaga kerja siapa? Tenaga kerja kita. Ya toh? Ya. Lalu ada orang datang dengan membawa miliaran dolar. Ya. Tergantung. Dengar dulu saya ngomong dong. Lalu dia Oke, ini satu-satu ya. Lalu dia Ini membawa saya belum kasih teknologi. kesempatan ke Mas Hasan sama Bang Jansen Dia ini. membawa teknologi yang khas dikembangkan oleh negara itu. Ya. Tapi Siapa yang bisa menjalankan? Apakah bisa? Ini kan bukan kerjaan gali parit, Pak. Ini menyangkut teknologi sangat tinggi dan mereka semua bukan bahasa Inggris, bahasa Chinese. Gitu loh. Jadi dan para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di proyek itu tahu apa yang dikerjakan oleh tenaga kerja asing itu. Tidak semuanya bahwa itu sebetulnya bisa dikerjakan oleh kita. Kata kita. Tetapi ya, dan kita kembali ke ininya ya, kita kembali ke topik kita ya, bahwa itu adalah visi misi yang nanti mungkin dari PKS akan disampaikan ke Mas Anies. Tapi kalau menurut PD Perjuangan, menurut Bang Deddy itu belum menjawab setelah 6 bulan dideklarasikan apa yang ingin disampaikan ataupun dinarasikan sebagai visi misinya, begitu kan ya, Bang Deddy ya? Oke, silakan Mas Hasan dulu, nanti saya baru ke Bang Jansen. Iya, jadi kalau yang berkoalisi itu hanya berdua, PKS dan Demokrat, saya percaya tadi dengan ide-ide perubahan itu. Dan buat saya wajar nanti didukung oleh orang yang ingin perubahan. Jadi misalnya nolak IKN lah, Undang-Undang Cipta Kerja dan yang lain-lain itu, kalau mereka hanya berdua berkoalisi, percaya saya itu dengan ide itu. Tapi kalau ada Nasdem, bagaimana mengoperasionalkan ide itu? Kan mungkin saja kan ketua kelasnya Nasdem. Saya nggak tahu nih ketua kelasnya bertiga ini siapa ketua kelasnya. Kami sejajar. Nggak mungkin. Nabi berjalan berdua disuruh satu jadi ketua itu. Kalau jadi hadis Nabi itu, kalau berjalan 2 orang harus angkat satu jadi ketua. Apalagi ini 3 partai rombongan besar. Ketuanya kacau nih. Aduh, ini kita. Ya nggak ada ketuanya. Ada capres di situ ya. Iya, ada ketuanya. Jadi kalau Nasdem misalnya, kalau ini sejajar itu dia, udah itu jawaban kita. Kenapa kok ditarik lagi sih? Jadi kenapa kok sampai ditarik ke berapa ribu tahun lalu tuh? 15 abad lalu. Mungkin berorganisasi sejajar, udah itu bersama jawaban ada ketua kita. itu nggak mungkin. Kok jadi lebih Jadi tahu kalaupun yang nggak tidak ada ikut ketua koalisi? misalnya, mereka sejajar, bagaimana membawa Nasdem ke dalam ide perubahan itu? Jadi kalau mereka berdua berkoalisi, oke, mereka namanya koalisi perubahan. Tapi kalau ada Nasdem di sana, ikut mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi akan sulit ya untuk mengimplementasikan visi-visinya tadi. Mendorong dan mendukung IKN Mungkin misalnya. Bang Hasan lupa atau ide-ide yang lain. Nasdem itu tagline-nya gerakan perubahan. Bagi Nasdem itu perubahan dan keberlanjutan. Jadi makna dari perubahan adalah change and continuity. Jadi menurut saya di situ kalau ada perubahan, saya sulit membayangkan perubahan dan keberlanjutan. Kontradiktif sekali itu. Perubahan dan kelanjutan. Itu cara kita seolah-olah makan dan berenang. Gimana sih caranya makan dan berenang? Bingung jadi saya. begini, ada partai establishment itu kalau gerakan perubahan itu karena dia mau ngelawan SBY aja sebelumnya itu. Makanya dia bikin partai namanya Gerakan Perubahan. Gerakan Restorasi. Gerakan Restorasi 10 tahun itu. Nah tapi kalau hari ini Nasdem itu buat saya partai establishment. 10 tahun dalam kekuasaan itu partai establishment. Kalau misalnya PKS dan Demokrat yang mengusung perubahan itu masuk akal.
Tapi kalau dan percaya misalnya ada saya di situ bahwa Nasdem mereka sulit ingin ya? mengubah itu. Oke. Tapi bagaimana merundingkan itu dengan Nasdem yang merupakan bagian dari Koalisinya establishment Pak hari Jokowi. ini. Kan Oke, gitu. saya mau ke Bang Jansen. Bagaimana kemudian meyakinkan Nasdem untuk ikut dalam narasi besar itu ataupun visi-visi perubahan itu? Karena saat ini posisinya satu kaki di koalisi perubahan, satu kaki di koalisinya Pak Jokowi. Itu tidak akan mudah pasti. Itu makanya di awal tadi saya katakan ada 5P yang sekarang sedang kita kerjakan. Nyusun portofolio, nyusun program, nyusun pasangan, nyusun pemenangan, baru pendaftaran. Itu. Jadi tidak mungkin kemudian 28% sudah bergabung begini, antar ketua umum sudah saling ketemu begitu, kita tidak menyusun sesuatu untuk republik ini. Apalagi Partai Demokrat. Kami ini pernah 10 tahun megang pemerintahan di negeri ini. Jadi nggak gelap-gelap amat juga mimpin Indonesia ini. Itu dia. Tapi ini meyakinkan temennya ini loh, yang satu kakinya ada di koalisinya Pak Jokowi. Nah, itu yang makanya tadi kita disampaikan punya Mas Hasan. tim. Kalau cuma berdua mungkin bisa langsung berlayar. Persis. Itu makanya kita punya tim. Itu makanya kami bersyukur koalisi kami ini sudah kami deklarasikan jauh-jauh hari. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kang Hasan tadi, Lai Dedi, termasuk pengamat di luar sana tuh, ya sudah bisa kami carikan jawabannya, obatnya, titik tengahnya, jalannya dan lain-lainnya begitu. Yang penting dari diskusi ini adalah untuk seluruh rakyat Indonesia di luar sana glorifikasikan perubahan. Oke. Itu dia. Ya. Jadi kalau ada kata-kata yang mengatakan koalisi kita ini tidak solid, koalisi ini kokoh. Visi perubahan ya pasti akan kita sampaikan pada waktunya ke publik. Oke. Itu dia. Masih digodok ya berarti ya. Oke, saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini berarti dengan mengusung koalisi perubahan dengan tadi visi misinya perubahan dan keberlanjutan. Ini Sekjen Anda mengatakan bahwa kita udah nggak mungkin lagi nih komunikasi dengan koalisi perubahan. Mas Hasto bilang begitu, udah tutup pintu. Ya nggak mungkin. Oke. Pertama mereka sudah punya calon presiden. Kami tentu memajukan kader kami sebagai calon presiden. Yang kan gimana mau gabung? Memang bisa 2 calon presiden. Dari situ aja udah nggak bisa. Oke. Yang kedua, kami menganggap 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu meletakkan dasar-dasar pembangunan. Yang selama puluhan tahun dikerjakan dengan sangat luar biasa oleh Pak Jokowi. Ya, itu kita ingin diperbaiki, ditingkatkan, dimajukan gitu. Bukan justru dikontradiktifkan. Kan itu yang menjadi persoalan. Ya. Jadi kami percaya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini baru one little step. Setelah ini kita butuh apa? Setelah infrastruktur ada di seluruh Indonesia, bagaimana kita menggerakkan ekonomi? Kan tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tentu dengan mengundang investor. Ketika berbicara investor ini kan punya kepentingan, punya hitungan, dan kita butuh itu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena saya bayangkan begini, tidak ada perusahaan yang cukup gila untuk membawa terus-menerus orang dari luar, mulai dari investasi sampai habis. Karena pasti biayanya jauh lebih mahal, profitnya pasti rendah. Ya, tapi pada masa-masa tertentu itu tentu dibutuhkan gitu. Jadi kita menganggap bahwa karena perbedaan itu, ya tadi sudah sama-sama punya calon presiden. Yang kedua, cara pandang kami tentang bagaimana membawa negara ini ke arah yang lebih berkemajuan berbeda. Jadi tidak mungkin. Jadi dari situ memandangnya bahwa itu memang kami tidak punya alasan untuk bisa bergabung. Ya toh? Kan nggak mungkin 2 capres, Mbak. Kan nggak mungkin kami sekarang yang sedang dibangun IKN misalnya kami robohkan lagi misalnya. Kan tidak mungkin gitu. Jadi komunikasi pun juga tidak mungkin kalau bergabung. Wah, kalau komunikasi dengan tukang beca pun kita komunikasi, apalagi sesama partai tapi politik. Tapi ini kayaknya Mas Hasto bilang, Sekjen PDI Perjuangan bilang komunikasi aja udah nggak mungkin. Dalam konteks pilpres. Ya enggak lah. Tapi kalau sesama anak bangsa sebagai sesama kekuatan partai politik dengan siapapun kita bicara. Dengan rakyat kecil pun kita bicara kalau soal itu. Karena kami selalu mendengar denyut nadi rakyat. Itu kenapa kita setiap hari konsisten melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi partai-partai lain tetap melakukan perbincangan, tetap melakukan pertemuan, komunikasi loh. Meskipun sudah punya calonnya masing-masing. Itu kan beda. PKB, kemudian Nasdem. Kalau sudah punya itu enak. Nah kami kan belum. Ketika kami datang ke partai-partai lain misalnya membicarakan soal konfigurasi capres, cawapres, kami sendiri belum punya calon. Tapi kan Mbak Puan sempat datang ke kantor Nasdem. Itu beda. Ya, tadi kan Anda yang mengatakan kami tidak komunikasi. Iya, tapi ke partai-partai ini enggak. Loh, kalau ke partai kan mereka sudah Jokowi punya calonnya. Buat apa lagi? Mereka sudah memilih bisnya. Ini ada bis, kita sama-sama di sini. Mereka pilih ke arah Bogor, kami pilih ke arah Bandung.
Oke. Nanti ketemunya ya nanti ketika mengurus bangsa. Oke. Ya. Ya. Silakan. Jadi komunikasi sudah nggak mungkin lagi karena yang satunya udah memutuskan pilihan, kemudian cara pandangnya soal mengurus bangsa ini juga Dalam hal berbeda. capres ya. Hak PDIP untuk tidak misalnya berkomunikasi tentang capres, saya kira ya. Jadi saya kira dan yang disampaikan kepada publik di media begitu tidak akan berkoalisi, tidak ada komunikasi, itu hak kami, persilahkan, kami tidak akan memaksakan itu. Dan bagi kami yang penting kalaupun misalnya itu tidak ada komunikasi, yang penting pemilu ini berjalan dengan lancar, ya kita saling menghargai masing-masing kedaulatan partai, ya bagaimana kita menentukan masing-masing dan cara pandang kita tentang perubahan ke depan, tentang visi ke depan. Presiden PKS Haji Ahmad Syaihu selalu mengatakan bahwa kita ingin menghargai setiap para pemimpin, mulai dari Bung Karno sampai saat ini Pak Jokowi. Kemarin di pidatonya menyampaikan bahwa kita harus akui bahwa Pak Jokowi memang memberikan peningkatan infrastruktur di berbagai pelosok dan kami juga akui itu. Nah tentu kan rakyat menilai. Kenapa di berbagai survei ya ada survei yang kami kaji ya yang menginginkan perubahan itu kurang lebih di angka 60%. Itu dibandingkan PKS, keberlanjutan. Survei kedai kopi yang saya ketahui. Jadi silakan tanya ke kawan kita. Jadi ketika terus kemudian survei kami juga sama. Jadi ketika kita melihat data itu berarti ada something. Ini menjadi evaluasi buat kita ke depan. Betul, kami mengapresiasi pemerintahan saat ini. Tetapi ada saat di mana 2024 rakyat ingin memilih, ingin menentukan, ingin berubah caranya. Dan makanya kami membuat di mana di sini koalisi ya Nasdem, PKS, Demokrat melihat celah rakyat itu kira-kira apa yang ingin dirubah. Ketika ada rakyat ingin ada perubahan ini ekonomi. Tidak ada incumbent apanya rakyat yang mau ingin dirubah. ada demokrasi ini lebih baik ke depan, tidak was-was ya. Bagaimana keadilan hukum bagi semuanya, kemudian ekonomi adil, lapangan pekerjaan baik, kemudian harga-harga sembako, kemudian BBM tidak seperti ini. Saya kira kita semua keliling ke berbagai daerah, platform, visi, misi, itu didasarkan ketika kita melihat denyut nadi rakyat itu seperti apa. Bang Yansa sikat saja karena kita sudah mau break nih. Persis, kalau aku hanya ingin nambahi soal koalisi ini pandangan saya pribadi ya. Kalau saya senang dengan konfigurasi yang sudah ada sekarang nih. Jadi tidak usah lagi saling bergabung sebenarnya, biar KIB dengan KIB-nya. Jalan sendiri-sendiri. Gerakan Indonesia Raya untuk Kebangkitan Bangsa dengan grup mereka, PDIP yang bisa sendiri, ya silakan berangkat kan begitu. Karena kita ini kan multi partai. Idealnya itu outputnya itu juga multi kandidat begitulah. Ya, termasuk akhirnya menjadi multi mazhab, multi visi, multi misi begitu. Kan tujuannya sama nih itu, untuk membangun Indonesia. Jadi kalau saya secara pribadi, udah kalau bisa ini aja yang kekal nih. Sehingga kemudian nanti jadi ada 4 pasangan calon. Kan PDIP mau berkoalisi dengan partai lain. Oh bukan, ini kan pandangan saya pribadi saya katakan tadi. Sehingga kemudian multi partai itu akhirnya melahirkan multi kandidat. Toh ya, soal pemilu itu bahkan pengaturannya itu bukan hanya sampai level undang-undang saja. Di Undang-Undang Dasar sudah jelas itu. Itu 50+1 harus terdistribusi 20% kemenangan di 50+1 provinsi Indonesia dan macam-macam lah begitu. Jadi regulasinya itu memang mengizinkan untuk multi kandidat. 2004 kita 5, kemudian 2009 3. Ini sudah turun terus ini 2 begitu. Jadi harapannya banyak calonnya ya. Iya. Kalau bisa lebih dari 3. Entah 3 lah, medali perunggu lah begitu dia. Ya, kan? 4 bagus 4. Ya. Kita nanti mau tanya ke teman-teman mahasiswa dan ke Mas Hasan juga ya nanti ya. Karena tadi waktunya udah habis Mas Hasan. Ke mahasiswa koalisi perubahan ini apakah kemudian menjadi tawaran yang menarik buat mahasiswa atau mungkin mahasiswa belum juga bisa menangkap apa yang ditawarkan oleh koalisi perubahan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Deddy. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Kita akan minta tanggapan langsung dari teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Politik UIN Jakarta yang sudah mengikuti diskusi kita. Tadi ada
Sultan dan juga Fauzan. Siapa dulu mungkin salah satu, apakah teman-teman mahasiswa ini tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh Koalisi Perubahan atau justru belum bisa menangkap apa sebetulnya visi misi yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan, atau mungkin buat teman-teman ya itu kita belum bisa menentukan pilihan lah karena belum bisa meyakinkan kita. Silakan, siapa duluan? Baik, izin Mbak Rifa, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Rifa dan para pembicara sekalian. Sebelumnya saya banyak terima kasih kepada Mbak Rifa dan CNN atas kesempatan yang diberikan kepada saya saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan Baswan, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Jakarta. Izin menanggapi sekaligus bertanya kepada para pembicara. Melihat koalisi di Indonesia ya saat ini, saya rasa masih banyak permasalahan. Seperti yang kerap terjadi, bahwa koalisi parpol di Indonesia masih belum konsisten, sehingga terjadinya ketidakefektifan pemerintahan kelak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena bagi saya, format koalisi partai politik pada sistem pemerintahan di Indonesia belum menitik beratkan pada kesamaan visi dan program. Sehingga dapat saya katakan bahwa koalisi parpol di Indonesia cenderung bersifat jangka pendek yang hanya fokus pada soal kekuasaan. Baik. Yang padahal kita terkadang luput bahwa koalisi parpol yang solid harus dibangun dengan orientasi strategis. Meskipun itu saja sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan kesepakatan soal platform dan agenda-agenda politik di antara parpol yang berkoalisi. Baik, terus? Karena perbedaan politik yang kerap muncul dalam tubuh koalisi itu dikarenakan perbedaan agenda politik dalam merealisasikan platform tersebut. Karena hal ini yang menjadi penopang atas derajat solidaritas koalisi parpol. Sehingga lantas saya mau bertanya nih kepada Bang Pipin terutama, klaim atas koalisi paling maju ini bagaimana ya Pak? Apakah hanya didasarkan oleh jumlah capaian suara atau ambang batas hingga 25%, atau sudah terlebih dahulu deklarasi capres? Lantas bagaimana dengan nota kesepahaman antara parpol dalam tubuh koalisi? Karena agenda-agenda serta platform politik seharusnya menjadi penopang dalam menjaga solidaritas dalam tubuh koalisi. Oke, terima kasih. Siap. Ya. Satu lagi? Baik. Ya, terima kasih Mbak Rifa. Jadi kita berbicara atas perspektif mahasiswa ya. Abang-abang anggota Dewan, juga Bang Hasan, selaku pengamat politik. Jadi bongkar pasang koalisi politik bagi kami itu hanya dinamika dalam perpolitikan aja. Komunikasi politik dan cara partai politik itu menjual kepentingannya gitu. Bagi kami mahasiswa melihat dan memandang demokrasi 5 tahun sekali ini, itu sebagai konstelasi sosial yang setelahnya menjadi obrolan yang dibicarakan selama 5 tahun atau lebih. Ya walaupun kepercayaan, ya kita sama-sama tahu kepercayaan masyarakat terhadap partai politik hari ini itu lumayan rendah ketimbang lembaga politik yang lain. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus menganggap bahwa partai politik itu jalan untuk mengambil kekuasaan dan merubah ini negara gitu. Bagi kami itu partai politik adalah muara kepentingan dari elit, dari cukong, dari masyarakat dan juga kekuasaan itu sendiri. Karena itu kami sebagai mahasiswa itu yang paling terpenting bukan siapa yang jadi juara di 2024, abang-abang anggota Dewan sekalian. Yang paling penting dari kami adalah bagaimana akhirnya pemilu 2024 nanti itu tidak menjadi perpecahan lagi. Tidak menjadi dikotomi antara kelompok A, kelompok B, kita sebut 2019 itu cebong dan kampret dan lain sebagainya. Kita tuh tidak mau lagi. Yang elit ribut-ribut di media misalnya, kita juga nggak mau publik ikut pecah. Kita sangat ingat bahwa banyak keluarga yang mungkin bertengkar atau ribut-ribut soal pilihan politik tahun 2019 kemarin. Tapi ya kita tidak mau lagi lah seperti itu. Nah, pertanyaan dari saya selaku mahasiswa FISIP, itu gimana cara dari Koalisi Perubahan dan PDIP yang hadir pada diskusi kita pada hari ini untuk tidak menciptakan perpecahan lagi seperti tahun 2019 dan tetap membuat demokrasi ini, pesta demokrasi 5 tahun sekali ini menjadi guyup dan sesuai nomenklaturnya pemilu adalah pesta demokrasi. Terima kasih. Itu mungkin pertanyaan dari saya untuk abang-abang anggota Dewan dan juga untuk
Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Sultan dan juga Fauzan, itu bagus banget tadi ya. Yang kedua, harapan dari anak-anak muda supaya siapapun nanti yang berkontestasi, baik diusung oleh Koalisi Perubahan ataupun PDI Perjuangan, itu tidak menciptakan polarisasi. Karena anak-anak muda ini mungkin tampaknya lelah ya, melihat mungkin orang tuanya berantem pas pemilu 2019. Dan tadi juga ditanyakan sebelumnya soal Koalisi Perubahan ini, apa klaimnya, kok bisa disebut yang lebih maju satu langkah dibandingkan dengan yang lain? Karena kalau menurut teman-teman mahasiswa, koalisi yang dibentuk oleh partai politik itu adalah koalisi jangka pendek, tidak konsisten. Silakan Kang Pipin dulu, nanti saya baru kasih kesempatan yang lain. Pecahan identitas. Ya, saya kira terima kasih ya Sultan, Fauzan ya. Kita sama-sama dulu juga mahasiswa ya. Jadi memang yang terbaik ini terjun ke lapangan. Jadi idealisme itu bisa diterapkan ya, bagaimana kita bisa membangun partai. Kami ingin menunjukkan bagaimana koalisi ini bisa secara transparan. Tahapan-tahapan kita sampaikan. Jadi di politik itu memang ada backstage, ada front stage, dramaturgi ya Bang Hasan. Kita belajar gitu ya. Tetapi kita berusaha apa yang di belakang juga sama yang di depan. Dan saya sih secara pribadi tidak mau mengklaim bahwa kita lebih maju ya. Kalau saya misalnya dari PKS misalnya, kami ya wise saja ya. Kami tidak mau angkuh kita yang terbaik. Kita semua punya jalannya masing-masing. Dan kita lalui proses demi proses, tahapan demi tahapan. Maraton ini memang napasnya harus panjang ya. Kemudian stamina juga harus baik. Kemudian apa kira-kira target kita yang ingin kita capai. Kita ingin kerja keras kita, kerja ikhlas kita, dan kerja tuntas kita. Mencegah polarisasi gimana? Yang kedua, saya sangat setuju. Makanya kenapa PKS punya namanya politik silaturahim. Politik silaturahim itu apa? Dengan siapapun yang berbeda, yang sama, kita bisa silaturahim. Saya sama Bang Deddy, sama teman-teman PDIP, Golkar yang lain, tetap bisa komunikasi dengan baik. Jadi bagi kami, ketika memang gagasan yang diperdebatkan, ayo. Tetapi ketika saling hajar, saling menyerang pribadi, hate speech, hoax, itu yang harus kita hindari. Jadi kita punya kesadaran dalam berpolitik, memberikan contoh teladan. Kita berbeda, tetapi kita bisa bersama. Tidak saling menegasikan satu dengan yang lainnya. Makanya kemarin kalau lihat pidato Presiden Bang Deddy, Presiden PKS, bagaimana menunjukkan bahwa ayo, kalau misalnya PKS dan kemudian Pak Anies Baswedan memimpin ke depan, kita akan tunjukkan bagaimana keberlanjutan kepemimpinan saat ini dan juga perubahan. Dan itu disampaikan. Kenapa? Karena kita yang menyadari tidak mungkin negara ini sudah dibangun dari Bung Karno sampai saat ini. Pak Jokowi dan kemudian sebelumnya adalah Pak SBY yang meletakkan pembangunan demokrasi yang baik, saat ini infrastruktur. Ya ke depan memang kita harus lebih baik, harus ada perubahan cara-cara yang saat ini dilihat memang harus diperbaiki. Bang Deddy, ini PKS bisa silaturahmi dengan siapa saja termasuk dengan PDI Perjuangan. Dan harapan teman-teman mahasiswa politik identitas ataupun polarisasi ini tidak terjadi lagi. PDI Perjuangan bersilaturahmi, berkomunikasi dengan siapapun. Tetapi kalau konteksnya adalah tentang capres dan koalisi dengan PKS, Demokrat dan Nasdem itu sudah selesai. Karena mereka sudah punya. Jadi dalam konteks membicarakan capres-capresan nggak ada urusan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, PDI Perjuangan itu komit. Kita bukan satu-satunya. Begini, kita jelas. Dari mulai Bung Karno, zaman PNI-nya. Itu beliau sampai ke Bu Mega sekarang. Itu selalu berusaha. Selalu berpikir bahwa negara ini nggak bisa dibangun sendiri-sendiri. Pasti gotong royong. Silakan lihat kabinet-kabinetnya Bung Karno. Silakan lihat kabinetnya Ibu Mega. Coba lihat siapa saja yang dipilih jadi wakil presiden Bu Mega. Hamzah Has. Kemarin periode pertama Pak Jokowi itu Pak JK. Yang terakhir Pak Kiai Ma'ruf. Itu menunjukkan konsistensi PDI Perjuangan terhadap keberagaman, termasuk dalam penyusunan kabinet. Jadi dalam penyusunan kabinet itu juga representasi dari keseluruhan. Nah yang sering jadi persoalan ini kan begini. Tapi saya mau bilang gini dulu, bahwa soal keterbelahan masyarakat dalam sebuah pemilu itu bukan khas Indonesia. Di negara-negara maju juga terjadi. Di Amerika misalnya pada kasus Trump dan yang lain ya, bahkan di negara-negara Eropa. Tapi yang sering menjadi masalah bagi kita adalah ketika para politisi ini bermuka dua. Tidak satu kata dengan tindakan. Ketika bicara di depan publik bagus-bagus, tetapi ketika terjadi perpecahan tidak ada yang mau keluar bersuara. Ini yang menjadi persoalan.
Kalau menurut saya, kalau para pemimpinnya kayak kita ini bisa duduk bareng kok ngopi. Oke. Tetapi ketika ada masalah di bawah, ketika terjadi keributan yang membuat masyarakat benturan, harusnya kita sama-sama bersuara. Oke. Misalnya seperti kejadian sewaktu Anies Pilgub. Ada orang yang nggak bisa disolatkan, harusnya kita semua bersuara. Tidak hanya lawan politiknya Anies, tetapi juga pendukung Anies harusnya waktu itu mengatakan, itu tidak boleh. Oke. Tapi kan tidak. Oke. Makanya harus Berarti bersama-sama. Oke. Gitu loh. Oke, tapi kedepannya PDI Perjuangan kita akan menghindari Loh, coba polarisasi dan coba politik diperiksa dari mulai periode namanya Bu Mega, framing. dari mulai yang namanya Pak Jokowi periode pertama sampai yang kedua, adakah elit-elit PDIP yang memancing kegaduhan dengan membenturkan? Oke. Coba lihat, kita mendorong Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet itu untuk rekonsiliasi nasional. Oke, baik. Jadi kalau ditanya soal kedamaian buat bangsa ini ya kita nomor 1 pasang badan. Itu janjinya PDI Janji Perjuangan politik, ya. itu sumpah, bukan janji. Silakan Demokrat, bagaimana itu harapannya tadi teman-teman mahasiswa bahwa kalau bisa tidak ada lagi polarisasi, tapi kan demokrasi itu riuh ya. Ya bagus sekali tadi yang disampaikan Sultan dan Fauzan tuh. Yang pertama ya, esensinya demokrasi atau elektoral itu kan pasti mengharuskan orang untuk berbeda pilihan. Ya. Bahkan dalam pemilihan kepala daerah melawan kotak kosong saja, orang itu berbeda. Oke. Itu ada yang memilih kandidat calon tunggal tadi, Ada yang milih kotak kosong. ada milih kotak kosong. Ya. Jadi melawan kotak kosong saja berbeda kan. Tinggal kemudian perbedaan ini jangan karena persoalan identitas itu. Saya selaku Kristen ya, orang Kristen yang ada di koalisi perubahan ini kalau nanti ini sampai daftar begitu ya. Ya, bahkan sejak ketika saya jadi juru bicara Pak Prabowo begitu, salah satu orang yang paling terdampak langsung soal identitas ini saya sebenarnya. Oke. Nah, itu Sulit makanya jadi Anda terpilih ya. makanya Sultan dan Fauzan ya, apa yang kamu sampaikan tadi itu saya kira bukan hanya ada di saya tetapi termasuk yang ada di ruangan ini dan para politisi di luar sana begitu, tidak ingin juga politik kita ini keruh karena identitas. Biarlah ya di Pilpres kita besok perdebatan yang terjadi itu seperti Pipin dan Dedi tadi. Bukan seperti yang lalu muka genderuwo berdebat dengan wajah Boyolali dan lain-lain begitu. Yang ketiga waktu kita nggak banyak nih. Nah, teman-teman mahasiswa terus kawal agar pemilu reguler ini konsisten dilaksanakan. Plus mari kita syukuri sekarang ini ada kelemahan partai politik ya. Itu makanya dorong partai politik ini berdaulat. Nah, apalagi untuk menatap pencapresan 2024 besok. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman ingin tuh, lahir, ini penting untuk mereka. Oke. Nah, jangan hanya mengkritik ya partai politik kurang-kurang ini. Kalau partai politik tidak berdaulat begitu, kalian kawal tuh agar mereka menjadi berdaulat. Kan begitu, ini penting. Apalagi menatap Pilpres besok ini. Jangan kemudian tangan ketua umum itu disetir-setir begitu. Entah dari mana begitu, ada invisible-nya begitu, sehingga kemudian tidak bebas untuk menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya 2024 besok. Politik identitas, ya, kalau memang masih tetap ada, kita kurangilah sampai derajat yang bisa kita kurangi baik. di 2024 Oke, besok. silakan Mas Hasan. Apakah mungkin kemudian mengurangi keriuhan polarisasi di pemilu 2024 atau memang ya nanti akan seperti itu saja karena memang demokrasi itu riuh? Partai politik dan parlemen itu didesain untuk bertengkar. Memang desainnya desain untuk bertengkar. Tapi sepanjang pertengkaran itu soal setuju nggak setuju saja, nggak masalah. Mau sekeras apapun itu nggak masalah. Itu yang terjadi di konstituante antara Natsir dengan IJ Kasimo. Bertengkarnya udah keluar urat leher, tapi pulangnya naik sepeda boncengan. Karena bukan masalah Natsir nggak setuju IJ Kasimo agamanya beda, begitu juga IJ Kasimo nggak setuju Natsir agamanya beda. Bukan soal identitas, tapi soal idenya dia nggak setuju. Jadi kalau sepanjang itu semua bisa salaman lah, bisa. Tapi kalau ada orang nanti tidak layak untuk jadi pemimpin gara-gara identitas yang mungkin dia nggak bisa ubah, itu lukanya nggak bisa sembuh. Nah, saya berharap yang disampaikan oleh PKS hari ini itu tulus, bukan karena Anies Baswedan berpeluang jadi korban politik identitas. Jadi korban Anies Baswedan hari ini. Kalau kemarin dia mungkin bukan korban politik identitas di DKI, tapi di Indonesia, level Indonesia, Mas Anies Baswedan bisa jadi korban politik identitas. Gitu, karena dia minoritas. Jadi buat saya semoga ini tulus ke depan gitu, bukan hanya karena kepentingan sesaat, bahwa hari ini yang paling berpeluang jadi korban politik identitas itu adalah Anies Baswedan. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita sama-sama
sama-sama sama-sama punya komitmen untuk itu kita bisa lebih tenang. Mahasiswa juga bisa lebih percaya, oh ya ini bertengkar soal cara nih, bertengkar soal gagasan nih, bertengkar soal pandangan nih, bukan bertengkar untuk sesuatu yang orang lain nggak bisa ubah. Ya. Kalau matanya sipit, hidungnya mancung, rambutnya keriting kan dia nggak Semoga bisa tidak ubah. ada perdebatan itu pada pemilu 2024 karena sama sekali tidak mencerdaskan bangsa dan tidak nggak ada memberikan gunanya. edukasi politik Nggak ada kepada gunanya. Jadi yang pemilih nantinya. bertengkar soal gagasan tuh kita nggak akan kategorikan itu polarisasi. Oke. Tapi kalau sudah bertengkar soal identitas Tidak itu mungkin pasti juga tidak ada. Dan tidak mungkin juga tidak ada yang mengkapitalisasi itu. Tapi kita ini elit nih yang bertarung ini seharusnya yang Jangan sampai mengajarkan itu kepada para pendukung juga. Oke, waktu kita udah habis, nanti kita bahas lagi. Mungkin ya politik identitas. Ini waktu ya udah mau 30 habis. detik. Paling ideal sama dengan politik uang, identitas ini kan jadi problem demokrasi kita hari ini. Bawaslu, Anda selaku polisi pemilu, tindak kalau memang itu ada. Nanti kita minta Bawaslu untuk bertindak penegakan lebih hukum. keras lagi. Kata-kata Friedman. Oke, soal money politics dan juga Identitas. Kalau itu memang membahayakan. Ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan saksikan sentilan-sentilan dari teman-teman Komika, Komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum bapak-bapak. Assalamualaikum bapak-bapak. Sebelum kita mulai mungkin ada baiknya seperti biasa kita merekap kejadian beberapa politik yang belakangan ini kali ini. Oke, jangan kelamaan rekapnya ya. Jangan kelamaan rekapnya. Gua ada satu berita nih, Dok. Apa berita apa nih? Berita yang lagi hangat saat ini adalah Grace Natali dirujak netizen Twitter. Kenapa bisa begitu? Karena baru-baru ini Grace Natali nge-tweet kalau kasus David yang dipukulin anak pejabat, jangan dibawa-bawa agama lah. Loh kenapa pada marah? Karena awalnya memang gak ada yang bawa agama. Oh, aku udah lihat ini tweeting ini dan di reply-nya Pak, aku udah baca juga Pak. Oke. Tapi menurutku ya, Grace Natali ini justru sudah menyatukan seluruh umat beragama di Indonesia. Kenapa gitu? Karena kalau ku baca dari reply-nya, sepertinya seluruh umat beragama di Indonesia sepakat kalau Grace menyebalkan. Sepertinya kalau kita baca di sana. Bapak sepakat kan? Kita baca Bapak sepakat kan? Bapak sepakat kan? Kita nggak tahu. Berita yang kedua juga lagi viral banget. Bu Risma. Bu Risma? Bu Risma nyuci mobil. Oke. Nah, yang jadi masalah nih netizen pada berdebat. Banyak yang bilang ini Bu Risma nyuci mobil ini adalah pencitraan. Netizen bilang begitu. Nggak boleh gitu dong. Nggak semua yang dilakukan oleh pejabat kita itu pencitraan. Loh, kenapa? Tapi kalau ini fix pencitraan sih. Lah, kenapa bisa begitu? Karena Bu Risma ini kan Kemensos. Ya. Dan gue udah baca nih, tugas-tugas Kemensos tuh ada 9. Oke. Dari 9-nya nggak ada yang tugasnya cuci mobil. Oh nggak ada? Nggak ada. Yang ada? Cuci motor. Cuci motor, sama? Cuci tangan. Nah bisa. Tapi kita bahas tema kali ini. Temanya kali ini adalah Koalisi Perubahan Deklarasi Anies klaim paling maju. Ya. Dan begitu. PDIP mengatakan bahwa itu hanyalah klaim sepihak. Cuman klaim sepihak? Betul. Dan gara-gara ini gue lihat di sosial media tuh banyak media-media yang kaget ketika hubungan PDIP dan Demokrat sedang memanas. Loh, buat apa kaget? Bukannya dari dulu? Iya. Jadi nggak usah kaget. Kita nih bapak-bapak akan kaget justru kalau melihat Demokrat dan PDIP akur. Ya. Nah ini kita baru kaget ini. Saya pun kaget Pak. Kita jangan kaget. Ya. Dan yang berikutnya ini adalah berita lagi nih. Berita apa lagi? Berita yang menarik kali ini kita kedatangan seseorang yang cukup spesial. Siapa tuh, Dok? Pak Hasan Nasbi. Bapak Hasan Nasbi? Pak Hasan Nasbi seorang pengamat politik hari ini hadir. Oke, kenapa tuh? Dia ini menarik karena beliau beberapa waktu lalu kalau nggak salah pernah sempat viral karena beliau membuat taruhan. Taruhan? Kalau Anies jadi capres, dia akan taruhan mobil Alphard 1. Oke, terus kenapa dia di sini? Nah itu untuk memastikan dia perlu beli mobil apa enggak. Ini untuk memastikan. Tapi mohon maaf nih Pak, kalau misalkan beli Alphard, tolong pastiin pajaknya hidup ya nanti. Benar. Ya. Karena dipastikan tahun berapa Alphard. Nah, betul. Itu juga bisa. Itu juga bisa. Karena nih Pak terakhir nih Pak ada satu mobil Rubicon pajaknya mati. Seluruh karyawan pajak diliatin sama masyarakat Indonesia. Dirujak. Sampai akhirnya dirujak, diselidiki semuanya. Tapi ini Do ya, dalam tema kali ini, kalau gue pribadi, gue di pihak Demokrat sih. Kenapa bisa begitu? Karena ya Demokrat cuma mengatakan bahwa koalisi mereka adalah koalisi yang paling maju. Ya wajar dong, itu kan produk mereka. Oh iya. Ibarat tukang nasi goreng. Iya. Emangnya lu pernah ngeliat tukang nasi goreng gitu lo beli, terus tukangnya bilang, Mas beli yang sebelah aja Mas.
dagingnya daging banteng. Oh, nggak mungkin, kan nggak mungkin. Iya. Pasti dia yang jual nasi goreng dia. Betul. Tapi kalau aku di sini, aku justru pro dengan PDIP. Kenapa tuh, Dok? Karena jelas banget apa yang dilakukan Demokrat menurutku adalah klaim sepihak. Oke. Dan aku yakin Demokrat itu tuh nggak terbiasa gitu melakukan main-main klaim sepihak begitu. Oke. Karena klaim sepihak itu kan kebiasaannya Gerindra, Pak. Maaf, yang bisa langsung klaim kemenangan sebelum pengumuman. Itu kan itu kebiasaan, bukan kebiasaan Demokrat setahu saya nih. KUHP 3 tahun lagi. Jangan diulangi lagi. Masih aman. Jangan diulangi Tolong lagi. jangan diulangin lagi. Oke. Mungkin terakhir dari kita nih kali ini. Ya. Sebenarnya untuk partai-partai, bapak-bapak sekalian boleh sebenarnya mau saling bersaingan. Gak apa-apa. Karena memang semuanya punya kepentingan. Betul. Tapi yang penting untuk diingat, kepentingan paling penting adalah kepentingan rakyat. Nama saya Aldo. Nama saya Duto Triaji. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Aldo dan juga Duto. Itu pesannya yang terakhir, yang penting adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit. Itu tadi sentilan-sentilan khas dari teman-teman Komisi.co, Duto dan juga Aldo, sekaligus menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Kang Pipin Sopian, juru bicara PKS, kemudian Wasekjen Partai Demokrat, saya sampai salah kan, Jansen Sitindaun, politikus PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, kemudian founder Sirius Network, ada Mas Hasan Nasbi dan juga teman-teman dari Himapol UIN Jakarta. Terima kasih sudah bergabung sampai selesai tadi dan kita akan ketemu lagi hari Senin depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa.